Pemirsa, Dr. Richard Lee menyelesaikan pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Kamis malam. Proses pemeriksaan Richard Lee menghabiskan waktu hingga 12 jam. Dr. Richard Lee telah selesai diperiksa sebagai tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Diperiksa sejak pukul 11 hingga pukul 23, Richard Lee mengaku memberikan penjelasan sejujurnya ke polisi. Ditanya seputar produknya, Richard Lee mengaku telah menegaskan bahwa produknya dijual secara legal dan sesuai petunjuk BPOM. Sebelumnya, influencer yang sekaligus pengusaha ini memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Datang bersama kuasa hukumnya, Richard diperiksa sebagai tersangka dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terhadap produk kecantikannya. Saya menghargai hasil dari pra-peradilan dan hari ini dengan sikap kooperatif saya datang untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. Saya sudah siap memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya tentang produk yang saya jual. Semua produk yang saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya belum pernah menjual produk yang tidak berizin dan berpotensi untuk membahayakan masyarakat. Secara pribadi, yang buat saya sedih, konflik ini melibatkan dua orang dokter, dua orang sejawat, dua orang yang profesinya sama-sama menjual skincare yang berakhir dengan saling lapor dan sama-sama jadi tersangka. Secara pribadi, saya jujur, saya sedih dan malu akan hal itu. Richard Lee mengaku sedih dan prihatin karena kasus ini melibatkan sesama dokter yang sering lapor dan sama-sama menjadi tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di Sindo Today bersama saya Camara Heda dan Yasmin Atania. Sebuah sepeda motor yang ditumpangi ibu dan anak terlindas truk hingga menyebabkan keduanya tewas. Detik-detik insiden maut tersebut terekam CCTV. CCTV merekam detik-detik kecelakaan maut yang terjadi tepat di depan Universitas 17 Agustus Samarinda, Kalimantan Timur. Insiden berawal saat sepeda motor yang ditumpangi ibu dan anak melaju di Jalan Juanda dan di saat bersamaan truk tangki melintas di jalur yang sama dalam kondisi tanpa muatan. Putih satu lagi kah? Korban dua di Juanda, korban dua. Yang satu pendaraan. Sepeda motor yang mendahului dari sisi kiri truk hilang kendali dan terjatuh. Naas, di waktu bersamaan dua korban langsung terlindas ban belakang truk. Warga dan petugas kepolisian langsung mengevakuasi dua korban ke rumah sakit. Namun kedua korban dinyatakan meninggal dunia saat mendapat penanganan medis. Aku lewat dari jalur kanan sana, terus dua kami kumpul sama ini, teman-temanku ini. Nah, aku udah lewat, ibu itu nyelip sepeda motor yang lain. Dari sisi? Di sebelah kiri. Sebelah kiri ya? Ini korban saat ini ada 2 orang dan dibawa ke rumah sakit AWS Sarani. Polisi telah mengamankan kedua kendaraan sebagai barang bukti. Pengendara motor diimbau untuk lebih berhati-hati, terutama saat mendahului kendaraan besar di jalur padat. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga pengemudi mengantuk, sebuah truk box menabrak truk yang sedang parkir di tepi jalan. Ya, pengemudi truk box tewas di tempat kejadian akibat terjepit kabin truk. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Bypass Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Kecelakaan bermula ketika truk box melaju dari arah Surabaya menuju Mojokerto. Diduga pengemudi mengantuk menyebabkan truk box hilang kendali dan mengarah ke kiri jalan hingga menabrak bagian belakang truk yang sedang parkir di tepi jalan. Akibatnya pengemudi dan kenek truk box terjepit kabin truk. Pengemudi truk box tewas seketika di lokasi kejadian, sementara kenek mengalami luka-luka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.
Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Traslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat pagi Brigadir Traslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Nata dan juga Yasmin di studio pemirsa. Kami akan menunjukkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini pasca hujan deras yang melanda ibu kota DKI Jakarta. Dan seperti inilah kondisi arus lalu lintas di Bantul Juru Kamera Agus Salim. Untuk saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Rusuna Said dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light. Kemudian memang selepas traffic light pun masih mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Semanggi maupun kendaraan dari arah Pancoran. Tentunya juga kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, antisipasi dengan jalanan yang pada saat ini masih dalam keadaan basah. Tentunya ini juga perlu diantisipasi terutama pengendara roda 2 untuk menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Apabila ban motor Anda menipis, ini juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh aquaplaning. Kemudian untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Warung Buncit dan juga Ragunan yang akan mengarah ke arah Rusuna Said dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrian traffic light. Selepas traffic light pun masih mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dengan adanya pertemuan arus kendaraan. Untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Semanggi, baik itu melalui flyover dan juga pada kawasan jalur arteri, saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun dengan arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Pancoran dan Cawang dari arah Semanggi, saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan, saat ini masih mengalami perlambatan kecepatan kendaraan di antrian traffic light. Tentunya juga kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan yang mengatur jalannya arus lalu lintas. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Sementara sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan Kuningan ini masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan aktivitas masyarakat yang akan berangkat perkantoran. Ini juga perlu diantisipasi, terdapat terminal busway dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini juga perlu menjadi perhatian pengguna jalan untuk selalu berhati-hati. Kami juga menginformasikan dari Reserse Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 183 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia sebanyak 19 orang, 13 orang luka berat serta 116 orang luka ringan. Dari data tersebut 65% terjadi pada waktu siang hari. Dan bagi Anda yang akan berkendara, tentunya pastikan keselamatan di jalan dengan selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan kendaraan Anda, serta jaga jarak aman kendaraan. Kembali ke rekan saya Nata dan juga Yasmin di studio. Silakan. Terima kasih Brigadir Traslinda atas laporan Anda dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.